Halo warga Konoha sekalian, wow, gila, 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 gila. Sepertinya kontroversi daripada Dr. Rui Hasan ini tidak berhenti. Dari dulu kontroversi banget, dari zaman Facebook kontroversi. Jadi ada beberapa pernyataan daripada Dr. Rui Hasan ini yang sangat kontroversi. Apa itu? Yang pertama itu, dia dulu pernah dipaksa jadi ustadz oleh bapaknya atau ayahnya, tapi dia menolak. Padahal menurut keyakinan Dr. Rui Hasan, ayahnya kaya raya itu karena dari hasil ustadz, karena hasil dari ceramah. Itu kata Dr. Rui Hasan. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah ke Dr. Rui Hasan. Ternyata profesi jadi ustadz itu bisa menghasilkan kekayaan juga ya ternyata ya. Pantesan banyak warga Konoha yang jadi ustadz ya. Iya nggak sih? Saya dulu berpikir jadi pemuka agama itu nggak banget gitu. Dulu teman-teman saya itu nggak ada yang bercita-cita jadi pemuka agama, nggak ada. Karena pemuka agama itu nggak ada duitnya gitu, nggak dibayar. Tapi ternyata zaman sekarang banyak duitnya ya. Ternyata ada profesi baru ya jadi pemuka agama bisa kaya raya seperti ortu daripada Dr. Rui Hasan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pemuka agama di Konoha itu kaya raya? Apa alasannya? Padahal kan mereka mengatakan duit nggak dibawa mati. Ya kan, jangan mikirin dunia, pikirkanlah akhirat ya. Jangan mikirin duit ya. Biar kalian yang mikirin duit, bukan saya yang mikirin duit. Nah, pemuka agama di Konoha kan sering ngomong seperti itu ya. Nah, anehnya lagi, ketika pemuka agama itu misalnya nih ya menemui umatnya kekurangan duit, misalnya ada umatnya kekurangan duit ya, mengeluh sama pemuka agama. Apakah pemuka agama akan bantu? Enggak. Tapi kalau pemuka agama mengeluh kekurangan duit, maka akan dibantu oleh umatnya. Jadi ini ada semacam ketidakadilan. Kenapa bisa seperti itu? Apalah saya, nanti akan saya bongkar ya. Kemudian ya, kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjemaah. Kemudian selain itu, yang menarik daripada Dr. Rui Hasan ini bukan menarik sih, tapi kontroversi ya, yaitu berdoa. Menurut keyakinan Dr. Rui Hasan, Dr. Rui Hasan mengatakan, apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Berapa kali Anda berdoa seumur hidup Anda? Berapa yang terkabul, berapa yang tidak terkabul? Apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Sementara Konoha itu salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Tapi menurut keyakinan Dr. Rui Hasan, berdoa itu, ya simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya simpulkan nanti saya pasti dikata-katain warga Konoha, pengikut daripada Dr. Rui Hasan. Saya tidak pernah ngaji bareng Rui Hasan, nggak pernah. Saya bukan jamaatnya Dr. Rui Hasan, saya bukan jamaahnya Dr. Rui Hasan, enggak. Ya, jangan berpikir ya seperti itu ya. Tapi saya melihat Dr. Rui Hasan ini adalah the one and only, salah satu orang yang paling kontroversi seantero dunia persilatan. Akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelunjatan berjamaah kalau berhadapan dengan Dr. Rui Hasan ini. Kemudian selain itu, apalagi yang kontroversi seputar Dr. Rui Hasan ini? Yang kontroversi itu adalah Dr. Rui Hasan pernah mengatakan, ketika lu punya sepeda, lu kebawa ke pemuka agama, ke kiai, apakah sepedanya bisa selesai atau tidak? Kalau misalnya kita punya sepeda rusak nih, apakah selesai atau tidak? Ya kita punya sepeda itu ya ke servis sepeda kan. Kalau ada orang sakit dibawa ke pemuka agama, apakah bisa sembuh atau tidak? Enggak. Tapi ke dokter gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sebenarnya pemuka agama itu kalau ketika kita didoain pemuka agama, apakah itu berhasil atau tidak? Sama halnya dengan kasus daripada seorang yang sangat kontroversi juga, yaitu Kumaila Hakimah. Nah, Kumaila Hakimah ini kan dia pernah mengatakan, dulu waktu saya olimpiade, saya didoain, diruqyah, di segala macam, pokoknya macam-macam deh ya. Didoain 7 hari 7 malam, tapi kalah juga tuh berhadapan dengan orang Kristen. Lalu dia penasaran, dia nanya gitu ya sama orang Kristen. Jadi dia berpikir ternyata doa itu menurut keyakinan Kumail Hakimah ya, ternyata doa itu nggak terlalu ini ya. Maksudnya tidak 100% ya, ada berpengaruh juga ya, nggak 100% maksudnya. Ya mungkin 10% sampai 20% gitu ya.
Menurut keyakinan saya, doa itu sama seperti law of attraction ya. Ya, law of attraction itu kan kalau kita memikirkan sesuatu kan, maka kita biasanya akan menemukan hal yang kita pikirkan gitu. Contoh misalnya nih, kalau saya bawa mobil itu biasanya saya kadang-kadang berpikir, mudah-mudahan nanti lewat mobil Lambo gitu ya. Tapi tiba-tiba lewat mobil Lambo ya tanpa saya sadari gitu. Kemudian kalau saya bawa mobil itu ya atau bawa motor itu ya biasanya SIM saya itu ketinggalan gitu. Lalu saya tiba-tiba ingat bawa mobil. Ya mudah-mudahan SIM saya nggak ketinggalan. Ternyata ketinggalan gitu. Jadi itu namanya law of attraction. Apa yang kita doakan itu ya akan terjadi. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi karena kita fokus ke yang kita pikirkan gitu. Itu namanya kekuatan pikiran, law of attraction. Bagaimana dengan doa? Nah, doa itu sama seperti law of attraction. Bukan berarti saya mengatakan berdoa itu nggak penting. Penting berdoa. Bukan nggak penting ya. Penting banget berdoa. Bagi orang yang mampu agama maksudnya. Bukan yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama kan berdoa nggak penting ya. Lebih baik mereka baca buku gitu ya. Boleh berdoa ya. Tapi asal rajin baca buku. Ya. Karena yang paling mempengaruhi negara maju itu bukan berdoa ternyata guys. Menurut keyakinan saya. Karena kita kan masyarakat paling rajin berdoa. Kalau kita menganggap bahwa doa itu bisa bikin negara kita maju, udah dari dulu kita akan maju kan. Tapi kan doa kan nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu berpengaruh ya. Ya karena negara kita kan paling rajin berdoa seantero dunia. Nomor 1 guys. Ya kalau doa itu bisa bikin negara kita maju, kenapa nggak dari dulu ya kan? Saya cuma bertanya ya. Menurut saya pribadi lebih baik kita fokus pada law of attraction. Apa itu law of attraction dalam bernegara gitu, supaya negara kita maju? Filosofi. Jadi harus ada filosofi kebangsaan. Ya, filosofi yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Ya, bukan cuma joget-joget TikTok nggak jelas gitu ya. Bukan cuma itu yang diperkuat, tapi filosofi. Semua negara maju dunia ini punya pandangan filosofi. Jepang punya filosofi Bushido, China punya filosofi Confucianism, Eropa maju karena dipengaruhi oleh filosofi Yunani, Amerika dipengaruhi oleh filosofi Protestanisme, Konoha dipengaruhi oleh filosofi apa? Filosofi MBG gitu. Boleh ya, boleh MBG nggak jadi masalah, asal tepat sasaran, asal jangan dikorup gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Asal regulasinya bagus gitu ya. Nggak jadi masalah, MBG itu bukan melanggar hukum kok. Walaupun ada yang lebih penting daripada MBG gitu ya. Ada yang lebih penting daripada MBG. Apa itu? Kualitas guru. Itu lebih penting daripada MBG ya. Tapi kan kita nggak kepikiran ke situ ya. Kenapa? Karena lagi-lagi kita itu adalah orang yang paling mudah dibodohi di seluruh dunia. Salah satu. Ya, kita tuh negara paling mudah ditipu di dunia. Salah satunya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Silahkan tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan memutuskan. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian bagaimana dengan Dr. Rui Hasan? Kalau saya perhatikan Dr. Rui Hasan itu kan sebenarnya sangat kontroversial. Dia pernah mengatakan bahwa agama itu adalah alat pencuci otak. Ya, kemudian Dr. Rui Hasan mengatakan, kita sebenarnya dicuci otak dari kecil, makanya kita percaya bahwa Tuhan itu satu. Kalau misalnya orang tua kita dulu mengatakan bahwa Tuhan itu 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 gitu, atau 5 Tuhan, ya kita menganggap bahwa Tuhan itu 5 gitu. Karena doktrin turun-temurun gitu. Ya, sama hal seperti misalnya penganut agama Hindu. Mereka tidak percaya bahwa dewa satu kan, banyak dewa. Karena didoktrin dari kecil. Sama seperti agama di Konoha, kita menganggap bahwa Tuhan itu satu gitu. Dari mana? Dari kecil gitu. Sama dengan agama Kristen, kita didoktrin dari kecil bahwa kita harus percaya Tuhan Allah Roh Kudus gitu ya, Yesus Kristus gitu. Dari mana muncul prinsip ini? Dari doktrin waktu kecil. Karena kita waktu kecil otaknya dicuci. Makanya ya, saya sarankan sama yang tuh videonya. Ini cuma saran ya, bukan ajakan ya. Maksudnya bukan paksaan ya. Anak kecil itu lebih baik diajarkan budi pekerti, kemanusiaan, disiplin daripada mengajarkan agama tertentu ya. Boleh belajar agama, tapi nanti kalau sudah dewasa, kalau udah umur 17 tahun ke atas gitu, boleh. Ya nggak jadi masalah ya diajarkan tentang agama.
Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silahkan simpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.